Terus nih. Terus buka yang ini. Nah. Ini ngel sih langsung. Ini rekam udah. Om Swastiastu, selamat siang Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pelayanan breakfast, lunch, and dinner di Puri Wulandari Butik Resort and Spa. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Inyoman Eka Yasa Saputra. Saya dari kelas D3 Perhotelan E semester 6. Baik, di sini akan saya mempresentasikan standar operasional breakfast, lunch, and dinner room service di Puri Wulandari Butik Resort and Spa. Ini adalah gambar background dari Hotel Puri Wulandari Butik Resort and Spa. Saya akan sedikit menjelaskan sejarah Puri Wulandari Butik Resort and Spa. Puri Wulandari terletak di pinggiran Sungai Ayung dan berung di bawah langit biru di Bali. Setelah hamparan sawah yang indah yang membuat suasana semakin senang. Hotel Puri Wulandari dibangun pada bulan Desember tahun 2000. Makna dari nama Puri Wulandari diambil dari anak dari pemilik hotel ini yang bernama Wulandari. Hotel ini diberikan oleh ayahnya pada saat anaknya berulang tahun yang ke-27. Nama pemilik hotel ini bernama Rudi Norladi. Baik, lokasi dan kepemilikan hotel. Lokasi hotel Puri Wulandari Butik Resort and Spa berada di Banjar Tangi Yude, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali. Dan kepemilikan Puri Wulandari Hotel bernama Bapak Rudi Noerladin. Beliau adalah dari Jakarta. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Hotel Puri Wulandari antara lainnya adalah 1 suite room, 3 double room, 1 spa, 25 single room, restoran, dan fasilitas lainnya. Kita lanjut ke landasan teori. Nah, yang pertama ada pengertian room service, yang kedua ada pengertian waiter and waitress, yang ketiga ada pengertian prosedur pelayanan, dan yang keempat ada tugas seorang room service. Pengertian room service adalah sistem pelayanan terhadap tamu hotel yang mana makanan dan minuman yang dipesan oleh tamu akan diantar dan dinikmati oleh tamu di dalam kamar. Nah, pengertian waiter atau waitress tersebut, waiter waitress karyawan atau karyawati di dalam suatu restoran yang bertugas melayani tamu makan ataupun minum, membuat tamu merasa nyaman dan senantiasa menikmati makanan yang dihidangkan. Nah, pengertian prosedur pelayanan adalah pelayanan di room service order taker merupakan petugas yang terkait langsung dengan tamu. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas maka waiter atau waitress harus bersungguh-sungguh, bersikap menyenangkan, dan terutama menguasai menu yang tersedia untuk room service. Yang ini adalah tugas seorang room service, yaitu beroperasi selama 1 hari penuh, siap untuk menyajikan makanan dan minuman untuk breakfast, lunch, maupun dinner. Nah, di sini adalah standar operasional prosedur. Nah, prosedur membuat pesanan tamu. Dalam membuat pesanan tamu, kita tuh harus jelas dan teliti. Jangan lupa menjelaskan kepada tamu makanan yang tersedia atau tidak tersedia pada saat itu. Dan jangan lupa selalu merepeat orderan tamu biar tidak salah kita mencatat di order list. Juga prosedur mengantarkan makanan. Dalam mengantarkan makanan ke kamar tamu, jangan lupa selalu mengecek suhu makanan agar tetap terjaga suhunya sampai di kamar tamu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada rumusan masalah dan batasan masalah. Di dalam rumusan masalah, berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas yaitu prosedur pelayanan breakfast, lunch, and dinner room service di Puri Wulandari Resort and Spa. Batasan masalah. Masalah yang akan dibahas pada slide adalah tentang penerapan standar operasional prosedur pelayanan breakfast, lunch, and dinner. Nah, ini adalah SOP prosedur pelayanan breakfast, lunch, and dinner, di mana di sini ada standar operating procedure, implementasi penerapan, S itu adalah sering, J itu adalah jarang, TP itu adalah tidak diterapkan.
dan ada keterangan. Nah, yang pertama adalah petugas order taker mengangkat telepon tidak lebih dari deringan ketika memberi salam hormat kepada tamu. Nah, ini adalah ketika tamu menelpon room service, maka room service tidak boleh mengangkat telepon lebih dari deringan 3 kali. Kalau ini emang sering diterapkan oleh pelayan pramusaji room service. Nah, yang kedua ada petugas order taker menjelaskan jenis-jenis breakfast, lunch, dinner yang dimiliki dan apa saja yang didapatkan oleh tamu, kemudian pesanan yang ditulis room service, yang ditulis di order slip. Nah, ketika tamu memesan makanan, maka pramusaji atau order taker tersebut akan menuliskan pesanan tamu di order slip. Nah, ini jarang dilakukan. Yang ketiga ada petugas order taker mengulangi atau merepeat pesanan tamu. Nah, ketika tamu itu memesan makanan kepada room service, jangan lupa di akhir kita selalu merepeat pesanan tamu agar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi pada saat pemesanan makanan. Nah, ini sering dilakukan oleh petugas room service. Nah, yang keempat adalah petugas order taker menjelaskan waktu pengiriman. Nah, ini sangat penting. Kita menjelaskan durasi waktu pengiriman kita, berapa menit sih makanan tersebut udah nyampe di kamar tamu. Nah, ini juga sering dilakukan. Nomor 5, petugas order taker memberikan beberapa order slip ke pramusaji untuk dibawa ke kitchen untuk segera diproses. Satu order slip digunakan order taker untuk membuat bill tamu. Nah, ini sering juga dilakukan. Pramusaji, setelah mengirim pesanan ke kitchen, pramusaji menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Ini sering dilakukan. Nomor 7, pramusaji mengambil makanan yang sudah siap di kitchen. Ini sering juga dilakukan. Nomor 8, pramusaji menaruh makanan yang sudah disajikan dalam keadaan panas di dalam keranjang pembawa makanan agar terjaga temperaturnya. Ini jarang dilakukan. Pramusaji mengecek kembali makanan tamu yang dipesan sebelum dimasukkan ke dalam keranjang. Ini juga jarang dilakukan. Pramusaji memeriksa penampilan pribadi. Ini juga jarang dilakukan. Nah, pramusaji mengecek kembali nomor kamar tamu yang memesan. Ini sering dilakukan. Setelah sampai di depan kamar, pramusaji mengetok pintu 3 kali sambil bilang room service please, dan pastikan tamu tersebut tidak memasang do not disturb. Ini sering juga dilakukan. Nah, nomor 13, setelah pintu dibuka, pramusaji mengucapkan salam dan bertanya apakah beliau ingin makan di dalam atau di luar. Ini sering juga dilakukan. Nomor 14, pramusaji menata makanan di meja dan menempatkan tempat duduk dengan benar. Ini sering juga dilakukan. Pramusaji menjelaskan pesanan tamu satu persatu. Ini sering juga dilakukan. Pramusaji menanyakan apakah minuman boleh dituangkan atau tidak. Ini juga sering dilakukan. Nah, di nomor 17, pramusaji menanyakan kembali apakah tamu memerlukan sesuatu atau bantuan. Ini sering juga dilakukan oleh pramusaji. Nah, nomor 18, pramusaji meminta tamu untuk menandatangani bill. Ini jarang diterapkan. Nah, nomor 19, pramusaji memberitahu bahwa untuk clear up, tamu bisa menghubungi room service. Ini sering dilakukan. Dan nomor 20, pramusaji mengucapkan salam kepada tamu sebelum meninggalkan kamar tamu. Ini sering juga dilakukan. Nah, yang ke-21, pramusaji meninggalkan kamar tamu dengan membawa keranjang makanan dan pastikan pintu kamar tamu tertutup rapat. Ini sering juga dilakukan. Nomor 22, pramusaji kembali ke room service outlet dan memberikan bill kepada petugas order taker. Di sini order taker tugasnya merangkap menjadi kasir room service. Ini sering juga dilakukan. Nah, yang terakhir adalah order taker menutup bill tamu. Ini sering juga dilakukan. Nah, jadi dari 23 prosedur SOP hanya ada 5 yang jarang diterapkan oleh petugas room service. Nah, sekarang dari semua materi di atas dapat saya simpulkan yaitu berdasarkan bab 4 mengenai standar prosedur breakfast, lunch, and dinner room service Wulandari Boutique Resort and Spa, dapat ditarik simpulan seperti standar prosedur breakfast, lunch, and dinner room service di Puri Wulandari Boutique Resort and Spa yang dilakukan oleh petugas order taker maupun pramusaji sudah dijalankan dengan baik. Namun, ada beberapa prosedur yang jarang diterapkan. Dari 23 prosedur terdapat 18 prosedur yang selalu diterapkan
Dan ada 5 prosedur yang jarang diterapkan dikarenakan alasan tertentu sesuai dengan hasil wawancara pada bab 4. 5 prosedur pelayanan yang jarang diterapkan yaitu 1. Petugas order taker menjelaskan jenis-jenis breakfast, lunch, maupun dinner yang dimiliki dan apa saja yang didapatkan oleh tamu. Kemudian pesanan ditulis di order sheet. Nah, itu yang pertama yang jarang diterapkan oleh pramusaji. Yang kedua, pramusaji makanan yang harus disajikan dalam keadaan panas di keranjang makanan. Nah, yang kedua ini lumayan jarang juga diterapkan. Yang ketiga, pramusaji mengecek kembali makanan tamu yang dipesan sebelum dilirik ke kamar tamu. Nah, dan yang keempat, pramusaji memeriksa penampilan pribadi dan yang terakhir pramusaji meminta tamu untuk menandatangani bil tamu. Nah, saya dapat kesimpulan inilah 5 prosedur pelayanan breakfast, lunch, dinner yang jarang diterapkan oleh petugas room service di Puri Wulandari Boutique Resort and Spa. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi saya atau tugas akhir saya bermanfaat bagi Bapak atau Ibu atau saudara sekalian. Terima kasih. Have a nice day. Gimana cara